Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi dan berkati Tuhan. Puji Tuhan, senang sekali dapat menjumpai lagi Anda semuanya melalui Misbah Doa di pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan dalam hadirat-Nya. Kita persiapkan hati kehidupan kita untuk memujinya, memuliakan namanya. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Sungguh merupakan suatu saat yang indah Tuhan dalam kehidupan kami, untuk berada dalam hadirat-Mu Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu, untuk meninggikan Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang hidup, Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Saat indah ku berhadapan denganmu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Saat indah, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan ku rasakan, kekudusan-Mu Bapa penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu.
rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu ya Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Sekali lagi, hadirat-Mu Tuhan, oh, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan, haleluya, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, 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 menikmati kasih anugerah-Mu. Dalam hadirat-Mu ya Tuhan, ku bersyukur dan memuji-Mu. Engkau Tuhan yang hidup, Engkau Tuhan yang ajaib, sungguh besar kasih-Mu ya Tuhan. Betapa kami bersyukur, betapa kami bersyukur dalam hadirat-Mu. Ku naikkan pujian bagi-Mu, haleluya. Sebab betapa baiknya Kau Tuhan, betapa ajaibnya kasih-Mu. Sungguh jiwaku bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Ku bersyukur menyembah-Mu
Tuhan. Mari naikkan pujian baginya, bersyukurlah kepadanya, sebab Tuhan itu baik, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Ku bersyukur. Kinara lama 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 ya namase. Oh, rapatakan nasi kinatakan alamo. Kinara lama takan alamase. Kita kanana namaya nanamo. Engkau sungguh baik. Betapa kami bersyukur menyembah-Mu. Engkau Allah yang hidup, Engkau Tuhan yang ajaib. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Saat ku masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu Tuhan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku
sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik untuk selamanya. Sebab Tuhan itu baik. Haleluya. Ku bersyukur memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Oh, rapatkanlah segala layanan-Mu. Sikinana maya kanase. Surabakana takana yena lama lama ya kana masia kana namu. Engkau sungguh baik. Kiara lama lama lama. Senata kana namu. Kiara lama takana lama lama ya namu. Kiara lama lama se. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Haleluya. Ku sembah Engkau Tuhan, ku puji nama-Mu. Ku puji nama-Mu. Ku sembah Engkau Tuhan, ku agungkan, ku tinggikan. Haleluya. Haleluya. Ku bersyukur memuji-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami
sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, puji Tuhan, senang sekali dapat menjumpai lagi saudara sekalian. Dan pagi hari ini dalam pembacaan kita memasuki pasal yang baru, pasal 12 ayat yang pertama. Nah, dari firman Tuhan ini akan mengajarkan kepada kita berkaitan dengan didikan, disiplin, koreksi, dan juga teguran. Hal-hal yang akan menuntun dan membawa kita semakin ke arah yang lebih baik lagi, menjadikan kita jadi orang yang bijak, jadi orang yang diperbaharui dan diubahkan oleh Tuhan, sehingga yang dulunya kita mungkin punya watak karakter yang tidak baik, yang jahat atau yang kurang berkenan kepada Tuhan, tetapi ketika kita belajar untuk kemudian mau menerima didikan, disiplin, teguran, koreksi, maka kemudian hal itu akan memproses kita, menjadikan kita pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Oleh karena itu, pagi hari ini kita mau belajar bahwa ternyata melalui sebuah proses itu akan membawa kita pada progres. Protes akan membuat kita jadi tambah stres. Jadi pilihan mana yang kita mau ambil hari ini? Apakah proses yang akan membawa kita pada progres, atau kebanyakan protes yang akan membuat kita jadi stres? Nah, mari kita melihat bersama-sama dalam pembacaan kita Amsal pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita, mengatakan demikian, siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Dalam terjemahan lain dikatakan, siapa yang mencintai didikan, mencintai disiplin atau teguran. Tetapi siapa yang membenci teguran adalah bodoh. Sebab itu bagian pertama dari firman Tuhan ini, kita harus mengerti lebih dahulu bahwa firman Tuhan yang kita baca ini adalah apa yang Tuhan ilhamkan kepada penulis-penulisnya, baik para nabi, kemudian para rasul dan lain sebagainya. Orang-orang yang mendapatkan iluminasi, pewahyuan daripada Tuhan dalam hidup mereka, dan kemudian mereka menuliskannya dengan ilham daripada Roh Kudus di tengah hidup mereka. Sehingga sekalipun ditulis oleh orang-orang yang berbeda, zaman yang berbeda, latar belakang yang berbeda, tapi saudara melihat Alkitab memiliki sebuah alur yang begitu teratur dengan baik dan menuju pada sebuah arah yang jelas. Dan ini mengacu pada pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sehingga di dalamnya bukan tentang perbedaan, tetapi saling melengkapi satu dengan yang lain. Nah, tetapi dari dalamnya lah kita tahu bahwa firman Tuhan yang diilhamkan Allah itu ternyata dia juga memiliki fungsi dan kegunaan tentunya dalam kehidupan kita. Untuk apa? Mari kita melihat dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16. Firman Tuhan mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Jadi kita melihat bahwa ternyata firman Tuhan itu memiliki manfaat, kegunaan yang luar biasa bagi kehidupan saudara dan saya. Apa manfaatnya? Untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Itu adalah hal-hal yang luar biasa. Sekalipun orang mengatakan kalau batuk itu ada obatnya, tapi kalau namanya watak nggak ada obatnya. Tapi pagi hari ini ternyata watak karakter kita, mungkin orang mengatakan memang bawaan lahir, ini orang karakternya model begini, wataknya model begini, nggak mungkin, mustahil bisa berubah. Itu kata orang. Tetapi kata firman Tuhan ternyata bisa. Apa yang gak mungkin ternyata mungkin bagi Tuhan. Nah, oleh karena itu kita perlu belajar bagaimana bisa merubah itu semuanya. Tentunya melalui kuasa firman Tuhan. Sebab firman Tuhan berkuasa untuk apa? Bermanfaat untuk mengajar.
Sehingga mengajarkan setiap kita yang nggak tahu menjadi tahu dan mengerti. Oh, ini loh yang merupakan kehendak Tuhan dan ini yang bukan. Dari mana kita tahu? Ketika kita belajar. Nah, kalau nggak belajar ya nggak mungkin kita bisa tahu. Hanya persoalannya yang harus kita mengerti juga bahwa belajar bukan hanya nanti waktu-waktu kita duduk di bangku sekolah, tetapi juga dalam kehidupan kita sehari-hari kita tidak akan pernah berhenti yang namanya belajar. Terutama kepada firman Tuhan mengajarkan kepada kita, mendidik kita, menyatakan kesalahan dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu mari kita melihat pada bagian yang pertama dari firman Tuhan. Mari belajarlah menjadi pribadi yang mau ditegur. Ibaratnya menjadi pribadi yang lentur, mudah untuk dibentuk. Seperti halnya besi ketika mau dibentuk, misalkan dari besi plat atau besi per mobil, kemudian mau diubah menjadi parang atau menjadi pisau dan lain sebagainya. Biasanya kalau masih wujudnya besi padat itu masih keras, sulit untuk dibentuk. Bagaimana kemudian supaya tukang pandai besi bisa merubahnya dari besi yang bentuknya keras padat itu diubah menjadi pisau, diubah menjadi belati, diubah menjadi sabit, diubah menjadi parang dan lain sebagainya. Itu bisa terjadi. Prosesnya harus dilunakkan lebih dulu, dilembutkan dulu. Caranya bagaimana? Dimasukkan ke dalam dapur perapian. Besi yang masih padat, keras, nggak bisa dibentuk, sulit sekali dibentuk. Tapi ketika sudah dimasukkan dalam dapur api yang menyala, panasnya ditambahkan lagi, apalagi kalau pakai cara manual, ditambahkan lagi dengan dipompa, maka semakin baranya semakin kuat, maka besi yang tadinya keras itu menjadi semakin melunak. Nah, ketika lunak baru mereka akan pukul berkali-kali, ditempa berkali-kali, sampai kemudian menjadi sesuatu yang dikehendaki atau diinginkan. Nah, kira-kira gambarannya demikian juga dengan kehidupan Anda dan saya. Mungkin pada awalnya orang mengatakan wataknya keras banget, nggak bisa berubah dan nggak mungkin mau berubah. Suami saya wataknya begini, istri saya wataknya begini. Waduh Pak, nggak bisa berubah. Tetapi kabar baik buat kita semua, bisa berubah. Watak karakter kita mungkin ada hal yang kurang baik, tapi itu bisa diubahkan dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Yaitu yang pertama, mari belajarlah mau ditegur. Kita harus merelakan hati kita menjadi sesuatu yang ibaratnya lentur. Jangan keraskan hati kita. Kerendahan hati membuat hati kita menjadi lembut, menjadi lentur, jadi mudah untuk diproses, dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kalau nggak lentur, kaku, keras, itu sulit sekali untuk dibentuk, bahkan mungkin menjadi patah kalau dipaksakan. Tetapi kalau kita mau merelakan diri kita, itu artinya kemudian kita merendahkan hati, melembutkan hati kita. Nah, seperti halnya seorang yang membuat bejana, dia ngambil tanah liat. Nah, tanah liat itu mesti ditambahkan air sedikit, baru kemudian diinjak-injak dan dibersihkan lagi, dibuang kalau ada kerikil-kerikil batu, kotoran dan lain sebagainya. Setelah itu kemudian dibanting berkali-kali dan lain sebagainya, sampai bisa menjadi lembut, baru bisa mudah untuk dibentuk sesuai dengan apa yang dikehendaki. Demikian pula dengan kehidupan kita. Supaya kita dari tanah liat, sesuatu yang gak menarik, gak ada nilai, kemudian berubah menjadi sesuatu yang indah dan bernilai, itu membutuhkan sebuah proses. Nah, ketika diproses tentu gak enak. Saya mau tanya kepada saudara, kira-kira siapa di antara kita yang suka dengan namanya teguran, koreksi, apalagi disiplin? Gak ada yang mau, gak ada yang suka. Tapi ternyata hal itulah yang akan membawa kita pada arah yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari hari lepas hari, yaitu bila kita mau belajar, mau menerima koreksi ataupun teguran di tengah hidup kita. Banyak orang kalaupun berbuat sebuah kesalahan dan dosa, mereka minta ampun kepada Tuhan, tujuannya bukan untuk memperbaiki diri atau bertobat sungguh-sungguh, bertobat supaya tidak menerima hukuman. Itu pada dasarnya rata-rata orang berbuat demikian. Ketika berbuat salah, kekeliruan, Tuhan ingatkan, langsung
minta ampun pada Tuhan. Tujuannya apa? Rata-rata supaya Tuhan tidak menghukum. Padahal di balik sebuah disiplin ataupun hukuman itu ada pembelajaran yang penting dari dalamnya. Sebagai contoh sederhana dari apa yang dialami oleh Daud. Daud dalam kehidupannya pun juga mengalami teguran yang begitu keras dari Tuhan. Setiap kali dia berbuat sebuah hal yang salah dan keliru, Tuhan tegur dia. Teguran itu artinya Tuhan mengasihi kita. Seringkali dalam pemikiran yang sempit dalam kehidupan kita berpikir bahwa kalau ditegur itu orang itu nggak sayang dengan kita. Kalau sayang ya sudah, apa yang kita inginkan, apa yang kita lakukan ya disetujui saja. Padahal sebenarnya dalam tingkat pengertian kita yang harusnya makin hari makin meningkat, maka harus bertumbuh juga dalam pengertian bahwa oh ternyata teguran itu baik buat saya. Teguran itu menyelamatkan, sekalipun mungkin terkadang menyakitkan, tapi itu menyelamatkan. Daripada pujian yang mungkin menyenangkan tetapi itu mungkin membinasakan. Oleh karena itu mari kita belajar dalam kehidupan kita menerima teristimewa teguran firman Tuhan. Pada saat firman Tuhan berbicara tentang berkat, tentang kesuksesan, keberhasilan dan lain sebagainya, banyak orang tertarik, apalagi tentang kesembuhan, mujizat. Orang sangat suka. Bahkan orang akan memilih-milih bagian firman Tuhan mana yang easy listening atau enak yang didengar, yang mudah didengar. Sehingga ketika ada firman Tuhan yang menegur begitu keras, kita akan mudahnya mengatakan, oh ini buat si A, bukan buat saya ini. Tapi kalau firman Tuhan itu berbicara tentang pertolongan, kesembuhan, mujizat, berkata, waduh firman Tuhan hari ini pas banget buat saya. Tapi kalau firman Tuhan menegur, wah rasanya kayaknya kurang tepat, mungkin membuat kita ngantuk dan kita nggak akan mau terima. Tapi hari ini, saudara dikasih Tuhan, ketika kita mendengarkan perkataan Tuhan, teguran Tuhan lewat firman Tuhan, itu baik buat setiap kita. Jangan keraskan hati kita, tapi mari belajarlah untuk mau dengan rendah hati menerimanya. Itulah yang mengubahkan kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Daud menjadi pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Mengapa bisa? Karena dia seorang yang ketika ditegur oleh Tuhan dia rela dan dia menerima. Bukan hanya ditegur, bahkan didisiplin oleh Tuhan. Ketika Daud berbuat salah, berbuat dosa dengan Batseba dan membunuh Uria lewat medan peperangan dan lain sebagainya, hal yang berdosa, Daud minta ampun pada Tuhan, Tuhan ampuni. Tetapi ada konsekuensi dosa yang harus dijalani. Padahal nggak luput dari keluarganya dan lain sebagainya. Tapi dia menerima disiplin itu. Dan kemudian juga ketika dia berbuat salah, mengadakan perhitungan di antara rakyat negeri itu pada waktu itu juga dianggap sebagai sebuah hal yang keliru di hadapan Tuhan. Tuhan tegur dan ingatkan dia. Daud minta ampun dan berkata, Tuhan ampuni saya. Tuhan ngampuni, tapi ada konsekuensi yang harus diterima. Kamu pilih mana? Ada penyakit sampar, kamu lari, dikejar-kejar orang dan lain sebagainya, dan banyak hal yang lainnya. Tapi terima semua konsekuensinya. Dan itulah yang mengubahkannya menjadi pribadi yang betul-betul berkenan di hati Tuhan. Nah, dalam kehidupan kita akan menjadi pribadi yang lebih baik atau lebih buruk tergantung respon kita. Ada orang yang ditegur justru malah jadi marah. Ditegur malah membenci. Ditegur malah memaki. Tapi mari belajar dengan rendah hati. Ditegur kita berkata terima kasih. Itu artinya orang tersebut ataupun Tuhan memperhatikan kita, mengasihi kita, dan ingin membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Hanya persoalannya mengapa orang gak mau ditegur? Kesombongan itu adalah akarnya. Orang yang sombong gak mau menerima teguran. Ditegur, diingatkan, malah marah. Sebab itu jangan menolak. Nah, menolak teguran mengapa? Karena kesombongan. Orang yang tinggi hati gak mau ditegur, merasa diri paling benar. Sekalipun sudah salah, merasa benar. Wah, ini yang menjadi persoalan buat setiap kita. Tapi mari belajar hari ini untuk rendah hati menerima teguran. Jangan sombong, jangan angkuh. Dan kita tidak mau menerima teguran.
justru itu akan membawa kita pada sebuah hal yang buruk dan akan membawa kita pada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saul contohnya, ditegur diingatkan Tuhan, tapi dia nggak mau dengar. Justru dia malah menyatakan dirinya dengan kesombongannya, dengan keangkuhannya. Apa yang terjadi? Kemudian dia ditolak Tuhan, bahkan kemudian hidupnya dikuasai oleh roh jahat, dan kemudian dia melakukan tindakan-tindakan yang keliru dalam hidupnya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Nggak mau terima teguran. Tapi hari ini kita belajar supaya kita bisa merasakan dampak manfaat firman Tuhan yang mengubahkan kita menjadi pribadi memiliki karakter Kristus dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa punya buah roh dalam diri kita? Kalau kita mau terima teguran, didikan, nasihat, tapi juga koreksi dalam diri kita. Nah, saat dikoreksi kita harus terima. Nah, kalau kita mau menerimanya dan kita meresponinya dengan benar, buah itu akan kita hasilkan. Kita menjadi pribadi yang punya kesabaran, kemurahan, kebaikan, kasih, dan penguasaan diri dan lain sebagainya. Bila tidak, kita menjadi orang yang pemarah. Emosi kita nggak terkontrol dan lain sebagainya. Nggak punya pengendalian diri. Tapi ketika kita mau belajar menerima teguran, kita bisa berubah menjadi pribadi yang memiliki pengendalian diri yang baik. Nah, yang berikutnya saudara dikasih Tuhan, yang kedua dari firman Tuhan kita mau belajar bersama-sama bahwa terkadang dalam hidup ini bukan hanya sekedar kita menerima teguran, tetapi terkadang kita juga dipakai Tuhan untuk menegur orang lain. Entah itu mungkin suami kita, istri kita, anak-anak, orang-orang terdekat dengan kita dan lain sebagainya. Maka pada saat kita juga menegur orang lain, ada hal-hal yang mesti kita perhatikan. Apa saja? Yang pertama yang menjadi pertimbangannya, kalau kita menegur orang, ini yang kita tujukan tegurannya itu pada isu persoalannya, bukan pada pribadinya. Mengapa banyak teguran nggak diterima? Karena kita lebih banyak menyerang pribadinya dibandingkan memberitahukan tentang isunya atau persoalannya. Sehingga orang nggak terima dengan teguran itu. Langsung kita nyerang orang yang, wah kamu salah, kamu begini-begini. Nah, yang begitu biasanya nggak akan diterima. Tapi kalau negur dengan cara yang tepat, dengan cara yang benar, pada isunya, pada persoalannya, bukan pada pribadinya, orang biasanya akan terima. Contoh yang menarik adalah bagaimana Tuhan menegur kita umatnya. Tuhan menegur lewat banyak hal. Mungkin lewat alam, lewat situasi, keadaan, orang lain dan sebagainya. Tuhan bisa menegur dan mengingatkan kita. Jadi Tuhan menegur bukan hanya lewat satu hal saja, tapi lewat banyak hal. Tuhan bisa menegur dan mengingatkan kita supaya kita berbalik lagi pada Tuhan. Contoh yang menarik adalah bangsa Niniwe. Niniwe orangnya jahat banget. Tuhan ingin membinasakan satu bangsa itu. Tapi karena Tuhan mengasihi, Tuhan memberikan kesempatan. Maka Yunus diutus untuk menegur orang Niniwe. Yunus menegur dan berkata, kalau kalian nggak tobat, binasa. Apa yang terjadi? Mereka langsung dengar. Mereka langsung menerima itu. Dan mereka kemudian merendahkan diri, berpuasa, dan kemudian mereka bertobat. Bangsa itu diselamatkan. Itu contoh orang yang menerima teguran dengan baik. Nah, oleh karena itu, ini yang harus kita perhatikan, isunya bukan pada pribadinya. Nah, kalau pada pribadinya pasti akan nggak diterima. Tapi yang kita harus perhatikan, kalau kita tegur pada isu persoalannya, bukan pada pribadinya. Seringkali kita cepat-cepat kalau negur, wah, ayo cepat bertobat, kamu salah, kamu gini dan sebagainya. Enggak, tapi kita coba belajar yang benar. Pada saat Tuhan menegur Daud ketika Daud berbuat salah, berzina dengan Batseba dan membunuh Uria, maka pada waktu itu Nabi Nathan menegur dengan sebuah perkataan yang sepertinya halus, tapi itu tajam, mengingatkan. Nabi Nathan berkata, ada orang kaya raya, punya banyak ternak, dan pada waktu itu juga ada tetangganya, seorang yang miskin yang hanya punya satu anak domba. Lalu apa yang terjadi? Ketika orang kaya itu kedatangan tamu mengadakan pesta, dia tidak mau menyembelih salah satu dari dombanya yang begitu banyak itu, tapi dia merampas dan mengambil
satu domba milik dari tetangganya yang hanya satu ekor saja. Daud dengar cerita itu kesel hatinya, dan dia mengatakan, siapa orang itu? Saya mesti dihukum nih orang ini. Nabi Nathan berkata, orangnya kamu. Sebuah hal kecil tapi langsung menemplak. Itu tajam dan itu memulihkan. Nah, inilah yang harus saya maksudkan, pada isunya bukan pada pribadinya. Nabi Nathan nggak langsung berkata kepada Daud, Daud, kamu mesti bertobat, kamu sudah salah begini. Enggak. Tapi lewat hal itu dia menegur dan menempelaknya. Itu keras tapi itu mengubahkan. Yang berikutnya dasarnya mesti adalah kasih. Bukan karena emosi yang meledak-ledak, tidak. Nah, seringkali kita pada saat menegur, yang kita kedepankan itu emosi, bukan kasih. Dasarnya mesti benar dulu. Fondasinya adalah kasih, supaya apa yang dibangun dari teguran ini adalah membawa pada dampak yang baik untuk membangun sebuah karakter yang lebih baik lagi. Nah, dasarnya mesti benar lebih dulu. Ini kasih dalam teguran. Yang ketiga, perhatikan waktunya pada saat kita menegur. Waktu yang tepat. Kadang-kala sesuatu yang baik, tapi karena waktunya nggak baik, nggak diterima dengan baik. Tapi mari belajar perhatikan waktunya. Sehingga dalam kehidupan kita belajar juga menjadi pribadi pada saat kita menegur pun dengan waktu dan cara yang tepat, dan itu tepat sasaran, dan itu mengubahkan hati orang. Oleh karena itu, kesimpulannya dalam kehidupan kita, memang terkadang kita juga mengingatkan, mengoreksi, menegur orang lain, tetapi juga kita pada saat kita ditegur, kita juga belajar untuk mau menerimanya. Bukan hanya kita suka menegur orang, tapi juga sebaliknya kita menjadi pribadi dengan rendah hati mau menerima teguran itu daripada orang lain. Bukan cuma suka mengingatkan orang lain, tapi juga mau diingatkan. Sehingga kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Dari proses menuju pada progres. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau datang kepada Tuhan dalam doa kita. Kita mau berdoa kepada Tuhan yang hidup. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur lagi buat kasih dan kebaikan-Mu atas kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan itu sangat baik, sehingga dalam pertolongan Tuhan kami boleh datang lagi di hadapan Tuhan pagi hari ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya setiap kami mengalami lawatan Tuhan, jamahan Tuhan di tengah kehidupan kami, sehingga kami dikuatkan, dipulihkan dan dibaharui dalam kasih Tuhan atas sukacita surgawi yang kami terima pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Pagi hari ini kami juga bersyukur lewat firman Tuhan mengingatkan lagi buat setiap kami bahwa ketika dalam kehidupan kami mengalami teguran, kami tidak menolaknya, tetapi dengan rendah hati mau menerimanya. Karena itulah yang akan mengubahkan kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang berkenan di hati Tuhan, memiliki karakter Kristus dalam kehidupan kami semuanya. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan, tapi juga hidup kami jadi berkat buat banyak orang. Memberkati pagi hari ini buat bangsa dan negara kami, biar belas kasihan-Mu dan anugerah-Mu Kau limpahkan buat Indonesia ini Tuhan, sehingga Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Shalom, damai sejahtera daripada Allah atas negeri ini. Kebaikan dan rahmat Tuhan Engkau nyatakan buat bangsa ini Tuhan, sehingga Indonesia mengalami pertolongan Tuhan, terutama pada saat menghadapi karena situasi pandemi dan lainnya, sehingga negeri ini boleh mengalami kebaikan daripada Tuhan. Berkati setiap tindakan-tindakan upaya dari pemerintah untuk menangani hal ini, supaya semua boleh berjalan dengan baik, tentunya dengan pertolongan daripada Tuhan. Memberkati pemerintahan di pusat sampai yang di daerah kami di tempat ini, kiranya Tuhan memberikan mereka sehat kuat daripada Tuhan, tapi juga hikmat daripada Tuhan, supaya mereka dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik, penuh tanggung jawab, jujur, tapi juga dengan takut akan Tuhan. Kami berdoa pagi hari ini juga menyerahkan dalam tangan Tuhan buat setiap kami yang mengikuti doa pagi. Biar kiranya berkat daripada Tuhan mengalir atas kehidupan kita semuanya, atas kesehatan kita, keluarga rumah tangga kita, usaha pekerjaan kita, dan lain sebagainya. Kita boleh menerima berkat yang sepenuhnya daripada Tuhan, berkat rohani dan berkat jasmani. Demikian juga Tuhan memberkati pagi hari ini kalau di antara kami ada yang mengalami masalah, pergumulan, entah itu masalah dengan kesehatan, entah itu masalah dalam rumah tangga, usaha pekerjaan, dan lain sebagainya. Kami berserah penuh kepada Tuhan. Disitulah kami boleh melihat penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, tapi juga jalan keluar yang Tuhan sediakan buat setiap kami. Kami menyerahkan juga kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Kalau selesai doa ini kami akan kembali melanjutkan aktivitas kehidupan kami.
Sertai kami, berkati kami, tapi juga tuntun arah langkah hidup kami tetap berjalan pada rencana dan kehendak Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hidup pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Biar kiranya pagi hari ini turunlah atas saudara sekalian berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Kristus Yesus Tuhan, persekutuan pertolongan Roh Kudus akan terus menolong dan menyertai setiap kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang hidup, mulai pagi hari ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap bersemangat karena Tuhan Yesus pengasih dan menyertai setiap kita.